Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ila hadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil masiril hikamiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, yang juga sama-sama kita muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat karunia-Nya serta taufik dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini masih dipanjangkannya umur, disihatkannya badan, dimurahkannya rizki, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat yang mulia ini. Di dalam masjid ini sama-sama menunaikan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mana berkat beliaulah sehingga kita dapat bangkit dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang yang bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam yang kedua kalinya kita haturkan pula kepada para keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil akhir. Sebelum ulun menyampaikan kuliah subuh, terlebih dulu ulun mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu, kesempatan kepada pribadi ulun untuk mengisiakan acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah,
Pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24 di bulan Ramadan, yang berarti kurang lebih 6 hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang artinya, apabila akhir Ramadan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan para malaikat menangis. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang menanyakan kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, kenapa langit, bumi dan para malaikat menangis? Lalu dijawab oleh Nabi kita, kata Nabi kita, ini suatu musibah bagi umatku. Kenapa sebabnya? Karena ujar Nabi kita, di bulan Ramadan ini segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siksa kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujar Nabi kita, musibah lawan umatku. Jadi bagus pian mati di bulan Ramadan nih. Kira-kira adalah anak mati lah. Bedu di hajar panitia, bedu di hajar siden. Diangkat pian siksa kubur selama bulan Ramadan. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ulun tidak menyampaikan tentang Ramadan dan ulun tidak menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Karena mungkin guru-guru kita sudah ada yang menyampaikan itu. Nah, jadi ulun di sini menyampaikan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ujar Nabi kita, al-afiyatu ala asharati aujuhin. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Fa ammal lati fid dunya al ilmu wal ibadah war rizqu minal halal wasabru ala siddah wasyukru ala ni'mah. Wa ammal lati fil akhirah fa innahu ya'tihi malakul maut birrahmah wal lutfi la yurawi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri yakunu aminan fil fazail akbar tumha sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu yamuru ala sirat kal bartil lami'i wa yadkhulul jannata bis salamah. Yang artinya, bermula keselamatan itu ujar Nabi kita ada 10 macam. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Adapun 5 di dunia, yang pertama ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rizki yang halal, yang keempat sabar atas bala musibah, dan yang kelima syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Adapun 5 di akhirat, yang pertama tatkala malakal maut datang kepada seseorang hendak mencabut nyawa dengan kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua, tatkala di dalam kubur datang malaikat mungkar dan nakir
datangnya itu kada mengejutkan. Dan yang ketiga, dihapus segala kejahatan dan diterima segala kebaikan. Dan yang keempat, meliwati titian sirat seperti kilat yang menyambar. Dan yang kelima, masuk surga dengan selamat. Nah, ini 5 di akhirat. Nah, lalu kita kembali kepada 5 keselamatan waktu kita berada di dunia. Yang pertama tadi ilmu dahulu. Nah, kita bahas. Jadi ujar Nabi, apabila kita hendak selamat, kan tentunya kita berataan nih hendak selamat. Ya Allah, hendak bahagia. Baik waktu kita di dunia, lebih-lebih kena di akhirat. Nah, lalu ujar Nabi, amun hendak selamat waktu di dunia, nang pertama ilmu. Nah, ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu, oh ini baik, oh ini buruk. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara halal dan haram. Dengan ilmu kita tahu, kenal dengan Allah dan Rasulnya. Dan dengan ilmu pula segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ilmu sangat penting. Karena amal ibadah kita apabila kada didasari dengan ilmu, maka amal ibadah kita kada diterima, ditolak ibadah kita. Sebagaimana perkataan Ibnu Ruslan dalam jubat beliau, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya tiap-tiap orang tanpa ilmu, ya'malu amalnya mardudatun ditolak, la tuqbalu kada diterima. Nah, jadi kalau kita beramal tuh kada ada ilmunya, kada diterima oleh Allah. Kita tuh lebih ilmu. Nah, kita berilmu walaupun amal kita tuh sedikit, cuma ada ilmunya, itu lebih baik daripada amal banyak tapi jahil. Nah, karena sesuai dengan sabda Nabi kita, ujar Nabi kita, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin kasirin fi jahlin. Amal sedikit ujar Nabi itu, toh, amal nang sedikit cuma ada ilmunya, itu lebih baik daripada amal nang banyak tapi jahil. Nah, jadi ilmu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kisah, marah kisah lah. Ada kisah yang ada di ilmu nih. Nah, sembahyang. Nah, sembahyang bertiga. Jadi Imam Saikong, nyata Imam Saikong lah. Imam Saikong makmum berdua. Nah, bahari itu langgar itu pian betungkat. Nah, kan bahari betungkat, nun sama itu betihang gitu nah, betihang. Nah, betihang. Dan waktu itu lampu belum ada lagi listrik nih, belum masuk lagi. Nah, langgar betihang. Dan kebetulan lantai itu kadereta, lantai langgar tadi, nya di langgar sembahyang nih kisahnya nih. Lampu, jadi lampu duduk. Nah, lampu duduk, lampu minyak ya Allah. Nah, lalu sembahyangan nang bertiga tadi. Sembahyangan nang bertiga. Waktu sujud, pas haratan sujud, lampu terbalik. Rupanya tergentar kalau sujud berhimat kira-kira. Lampu terbalik.
Jadi ujar makmum nang di belakang, lampu tabalik, lampu tabalik. Ini sambil sujud nih, sambil sujud. Mandangar kawan dihiga bepandir, makmum nang kadua bepandir juga. Ujar makmum nang kadua, pajahi, pajahi. Pajahi, pajahi. Ujar makmum napa nih, ujar imam makmum nih di belakang bepandir nih. Enya kada beilmu. Lalu ujar imam juga, ujar imam badiam, badiam. Pasalah. Ini kada beilmu nih. Sembahyangnya kada diterima. Ya kalau kada diterima sesuai perkataan Ibnu Ruslan tadi. Ini nih kada beilmu, kada diterima sembahyangnya. Ada juga pian kisah. Ini kisah guru sekumpul. Lo ingat? Kisah guru sekumpul. Jadi ujar sidin, ada seseorang itu hendak mencarikan jodoh anaknya. Nah, cuma dengan syarat ditis makanya dulu, tis. Ini siapapun boleh umpat, siapapun boleh mendaftar nih. Nah, tisnya itu kadang alih kada, tisnya tentang rukun Islam, tentang rukun Islam. Nah, jadi siapapun boleh umpat. Lalu ada pian mendengar maling, maling mendengar. Nah, uji maling kan umpat hasudinian nih. Kalau pian diterima, maling tahu rukun Islam juga, tahu juga nih. Cuma kada tahu pian rinciannya. Satu napa, dua napa kada tahu. Tahu pada 5. Nah, lalu maling ini membawa kawan berlima. Jadi kawan ini nang menjauhkan, nang berlima tadi. Nya 5 kan marun Islam dah. Nah, lalu kisahnya tulakai nih. Si maling tadi kawan membawa kawan berlima tulak ke rumah seseorang nang hendak mencarikan jodoh anaknya tadi. Tulak ke rumah sampai ke rumah sidin. Nah, katuk lawang sidin, ucapakan salam. Nah, lalu disuruh masuk si fulan tadi. Masuk ke rumah. Napa aja sidin? Nih, ulun nih umpat anu juga nih. Mendaftar nih. Nah, dengar kabar pian mencari jodoh anak pian nih. Nah, jadi ulun umpat juga. Ayo aja sidin. Cuma aja sidin tes dahulu. Apabila tes ini dapat, ku terima aja sidin. Nah, lalu ayo aja si maling tadi. Nah, lalu ditis nih. Jadi ujar nang hendak mencari jodoh nih. Wahai si fulan jadi sidin. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa di sidin? Dijawab oleh maling ada 5. Dapat nih 5. Lalu ujar sidin rukun Islam yang pertama apa? Sebutakan yang pertama. Bingung si maling. Memang kada tahu ilmunya kada ada. Cangang ke belakang. Ini pendiking ada di belakang berlima. Cangang ke belakang. Cangang ke belakang, ujian yang di belakang. Nah, ini pakai isyarat aja. Nah, kayak ini. Tangan bercucuk ke sini. Nah, ujar maling syahadat. 2 kalimat syahadat. Isyarat aja rupanya pintar jubang nih adin nih. Kan ajen nih. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat aja maling. Iya, ujian ampun rumah. Dapat sebuting sudah. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, ujar ampun rumah, wahai si fulan apa? Bingung pulang. Memang kada tahu ilmunya kada ada. Cangang pulang ke belakang. Cangang ke belakang. Ujar nang di belakang. Nah, takbir. Nah. Ujar si maling sembahyang. Nah, kan takbir nih. Paham jo nih isyarat nih pintar jo nih. Sembahyang. Nah, iya ujar ampun rumah. Bagus. Nah, kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga ujar ampun rumah wahai si fulan apa sebutakan? Bingung pulang.
Nah, kada tahu nih bingung pulang, cangang pulang ke belakang. Cangang ke belakang. Jadi ujian di belakang. Nah, musut ke parut. Musut ke parut. Nah, ujar nang si maling puasa. Nah, puasa, lapar artinya nih. Pintar juga lah. Puasa. Iya, ujar ke rumah. 2 lagi. Kada mungkin ada dapat nang 2 macam nih. 3 sudah dapat. Apabila dapat nang 2 macam ini, sampian kau terima. Nah, lalu nang keempat ujar ampun rumah, wahai si fulan, apa rukun Islam nang keempat? Sebutkan. Nah, bingung pulang. Memang kada tahu, cangang pulang ke belakang. Guyon di belakang. Nah, napa nih, Nek? Pulus. Nah, duit nih. Nah, ujar si maling, bayar zakat. Nah, pintar banget nih, Nek. Bayar zakat. Nah, iya, ujar ampun rumah. Pintar nih ujar ampun rumah nih, ada harapan nih bakal jadi minang toko ini. 4 sabuting lagi ujian ampun rumah. Apabila nang sabuting ini dapat kau terima. Nah, wahai si fulan, sebutkan rukun Islam yang kelima. Apa nang kelima? Bingung pulang. Memang kada tahu, ilmunya kada ada. Cangang ke belakang. Kalinya pinang di belakang bingung juga. Bingung di belakang nih. Kenapa isyaratnya? Kan nang kelima naik haji. Kayak apa isyarat naik haji ini? Bingung. Pikir. Kenapa nih? Rupanya sedepat lo. Jadi ujian nang belakang. Nah, kayak ini. Cok, isyaratnya. Nah. Jadi ujar si maling, kenapa beule ini tuh? Kenapa beule? Kenapa? Bingung bener nih, beule. Ayo ujar ampun rumah, kenapa? Ayo nas, cepat. Biar dapat ku terima. Digesak oleh ampun rumah, ujar si maling, ubet nyamuk. Ubet nyamuk. Beule, ya lo. Ubet nyamuk. Ini nih. Kenapa? Karena kada beilmu. Kada terima orang. Orang apa? Oh, tahu apa ya oleh. Nya isyarat boleh. Ini kada beilmu ngarannya. Jadi kada diterima nih tuh. Jadi ilmu ini sangat penting bagi kita. Makanya alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita ya kalau kawa hadir di masjid. Nah, duduk di masjid kita sama-sama nih menuntut ilmu agama. Karena pian kelebihan ilmu ini luar biasa. Sebagaimana riwayat Ad-Dailami yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jadi beliau, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Menuntut ilmu saatan itu 1 mata, kurang lebih umumnya sajam atau setengah jam kita duduk menuntut ilmu nih di masjid nih, itu khairun, lebih baik min qiyami lailatin, daripada beribadah 1 malam. Mungkin kita kada tahan kita beribadah semalaman, nang kada beguringan, kada tahan kita. Cuma menuntut ilmu 1 mat lebih baik daripada itu. Luar biasa kalau. Kemudian pulang watalabul ilmi yauman. Menuntut ilmu 1 hari khairun, lebih baik min siyami salasati ashhurin, daripada puasa 3 bulan. Kita menuntut ilmu sehari. Hari ini menuntut ilmu sehari nih. Seharian film kita mengaji kita lebih baik daripada puasa 3 bulan. Tadi sanggup kita puasa 3 bulan. Nang sebulan nih gin. Bilang apa panitia? Teh kajemhan. Para kudumanya aja. Parapat lagi. Sehari aja kita nuntut ilmu lebih baik daripada puasa 3 bulan. Nah, kemudian riwayat daripada Umar ibnul Khattab
Ujar beliau, barang siapa berjalan kepada halkahnya orang alim adalah tiap-tiap langkahnya itu 100 kebajikan. Dan hari ini banyak kita ke masjid, ya Allah, menuntut ilmu nih, belajar ilmu agama, langkah kita tuh, nah, tiap langkah kita itu 100 kebajikan. Nah, maka apabila duduk dan mendengar ia akan barang yang dikatakannya, tiap-tiap satu kalimat itu satu kebajikan. Duduk kita di masjid, duduk kita di majelis ilmu, mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, satu kebaikan itu, ujar Umar Ibnul Khattab, satu kebajikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita duduk di majelis ilmu tadi, kebaikannya luar biasa. Bahkan kenapian orang alim tadi tuh, itu kenapian memberikan syafaat, memberikan bantuan kina lawan kita tatkala kena kita dihisap. Kan dihisap kita kena mati, kita dihisap. Nah, sebagaimana hikayat daripada Ka'bul Ahbar berkata bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala menghisap hambanya, dihisap kina hambanya. Apabila banyak karena kejahatannya atas kebajikannya, atas kebaikannya, disuruh kena dengan dia, disuruh kena oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sipulan tadi kepada neraka, dibawa kena ke neraka, dibawa neraka kena. Lalu manakala hendak dibawa kena ke neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku itu, tamui hambaku itu, ujar Allah nih lawan Jibril, dan tanya takuniknya, tanya hambaku tadi. Nah, apa ditakuni? Tanya kena wahai Jibril, adakah waktu di dunia, pernahkah hanya waktu di dunia duduk di majelis ilmu? Maka ujar Allah, aku ampuni baginya dengan syafaatnya. Takuni. Lalu ditakuni oleh malaikat Jibril, wahai si fulan Jibril, biasakah engkau duduk di majelis ilmu? Biasakah engkau duduk di majelisnya orang alim? Dijawab oleh si fulan tadi, la. Kada pernah duduk di majelis ilmu. Lalu Allah berfirman lagi, ujar Allah, wahai malaikat Jibril, tanya lagi, adakah inya itu kasih akan orang alim? Tahu nih Bang? Lalu ditakuni oleh malaikat Jibril, wahai si fulan, sambil tu sayanglah lawan orang alim. Dijawabnya, kada. Kada juga. Banget bener nih. Lalu ujar Allah pulang, Allah berfirman, wahai malaikat Jibril, tanya pulang, takuni, pernahkah si fulan itu sahidangan lawan orang alim? Sahidangan tuh kayak kita kenapa ngarannya nih, makan tuh kan, makan sahidangan kalau biasanya Tuhan bakumpul. Biasakah kita nih makan bakumpul orang alim tuh? Nah, ditanya oleh malaikat Jibril, nang itu tadi tuh. Nah, ujar si fulan pulang menjawab, kada juga. Kada biasa makan lawan orang alim, kada biasa makan lawan orang-orang saleh. Lalu Allah berfirman lagi, ujar Allah, wahai malaikat Jibril, tanya lagi, takuni lagi, adakah inya itu tinggal diam sakampung lawan orang alim? Takuni Pak. Lalu ditakuni malaikat Jibril, wahai si fulan malaikat Jibril, adakah sampean itu sakampung lawan orang alim? Dijawab oleh si fulan, kada. Di mana kebagian panitia jadi untung benar kita lihat harinya tuh ada orang alim di kampung kita tuh, untung benar pian. Ada orang alim, orang-orang saleh, para habaib ada di kampung kita. Itu memberikan syafaatnya lawan kita enak.
Ternyata ditakuni kadede juga. Ini begana ka mana begana nenek? Di mana begana nang empah gunung jauh tuh mana? Luk sadu kah? Nah, lalu tanya lagi ujar Allah, wahai malaikat tahunya lagi, adakah inya itu, adakah namanya itu muapakah sama namanya itu lawan nama orang alim? Takuni ngarannya ditakuni oleh malaikat Jibril, wahai si fulan, adakah nama sampean itu sama lawan orang alim? Dijawabnya, la, kada. Rupanya siapa ngarannya juga nih? Kada. Nah, jadi baguslah ngaran tuh. Ngaran tuh non artinya nama-nama orang-orang saleh, mengambil nama-nama orang alim. Ya kalau tabarukan tuh, mengambil berkah. Tafaul orang mengambil berkah lawan nama orang alim. Karena kenapian nama kita, ngaran-ngaran kita tuh kita di hari kiamat tuh dipanggil. Nama kita, nama kawitan kita dipanggil kaina. Karena sesuai dengan sabda Nabi kita, ujian Nabi kita, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum fa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Yang artinya bahwasanya kamu ujian Nabi kita akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu. Oleh karena itu perbaikilah nama-nama kamu ujian Nabi. Nah, jadi bagus ngaran. Nah, cari mengambil ngaran tuh bagus di Quran. Cari di dalam Al-Quran. Cuma jangan pun Abu Jahal. Tahu Fir'aun banyak mengambil ngaran di Quran juga. Cuma Fir'aun nah itu ada baik ulang. Bahkanlah apabila nama kita kurang baik itu sunat dirubah. Sunat dirubah diganti nih, karena itu banyak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Sa'id bin Musayyab dari bapaknya, dari kakeknya berkata, aku telah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah berkata, jadi Rasulullah siapa ngaran ikan? Lalu ku kata ngaranku Hazan. Hazan itu artinya sulit atau duka cita. Ngaran Hazan tuh sulit berdahulu. Lalu diganti oleh Rasulullah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi engkau sahal. Sahal itu artinya mudah, hak besar. Sahal. Nah, jadi diganti oleh Nabi. Kan sulit sudah ngaran ngalih lah. Kada baik ngarannya itu nah. Jadi sunat diganti ngaran apabila kada baik. Nah, jadi ujar malaikat adalah ngaran sampian sama lawan orang alim, kada juga. Sabuting lagi ujar Allah Subhanahu wa taala. Apabila nang sabuting ini ada bawa ke surga karena syafaatnya orang alim tadi. Lalu Allah berfirman lagi kepada malaikat Jibril. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, tanya lagi, takuni lagi. Adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Takuni, Bang. Lalu dijawabnya ada. Nah, ada. Si fulan tadi kasih lawan seseorang, nang seseorang tadi kasih lawan orang alim. Ini bangan udah. Nah, pengarannya beparantara. Ya kalau beparantara sudah. Nah, ada ujiannya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Allah, ambil ulihmu dengan tangannya, bawa ulihmu akan dia masuk ke dalam surga. Maka ujar Allah, bahwasanya telah aku ampuni baginya dengan sebab demikian itu, dengan sebab syafaatnya orang alim tadi. Padahalnya kasih lawan laki-laki, nang laki-laki tadi kasih lawan orang alim. Dan apalagi kita kasih lawan orang alimnya langsung, ya Allah. Nah, jadi bagus benar
duduk tadi di majlis ilmu tadi. Nah, karena ini luar biasa. Artinya amun kita hendak selamat di dunia. Nah, jadi nang pertama ujar Nabi hendak selamat di dunia tadi itu dengan ilmu. Nah, satu. Kemudian yang kedua ujar Nabi apabila hendak selamat di dunia wal ibadah. Jadi dengan kita beribadah selamat hidup kita. Karena kan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kalau. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, tidaklah ujar Allah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuannya, hakikatnya Allah menciptakan kita tujuannya untuk beribadah. Karena dengan ibadah itulah nang menyelamatkan kita daripada di dunia tadi. Dan kita pun dituntut oleh Al-Qur'an beribadah nih. Nah, dituntut oleh Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ini yang sering kita baca, bahkan kita baca tiap hari. Ya Allah, doa nama ini nih, doa iftitah lah, doa iftitah kan kita baca terus nih. Nah, dituntut kita oleh Al-Qur'an. Qul inna salati, katakan nih, inna salati sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalahu, dan tidak menyekutukan Allah. Wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepadanya. Artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dituntut dulu kita. Jadi ayat inilah, jadi dari ayat ini nah cukup jelas nih. Cukup jelas bahwasanya sebagai hamba yang baik tentu kita harus mampu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dapat membawa segala ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita ke arah ibadah. Nah, ini nang kedua. Jadi mun hendak selamat di dunia itu dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, selamat kita di dunia warizku minal halal. Nah, itu rezeki nang halal. Pamakan ya Allah nang halal. Karena ujian Nabi kita talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari nang halal itu kewajiban atas tiap-tiap orang Islam. Kan firman Allah di dalam Al-Qur'an, kulu minat taibati wa'malu salihah. Makan olehmu daripada nang baik, kemudian wa'malu salihah, dan beramal olehmu akan amal saleh. Jadi di sini pemakan dahulu. Ya Allah. Jadi makan nang baik, uji kita nang halal, makan nang bersih, nang baik-baik nih. Kemudian hanya kita beribadah. Nah, karena Nabi kita pun ada bersabda, ujian Nabi kita, man akalal halal arba'ina yauman nurullahu qalbahu wa ajra ya nabi al hikmah min qalbihi ala lisani. Yang artinya barang siapa memakan nang halal 40 hari. Nah, kita memakan nang baik-baik nang halal nih 40 hari.
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nurullahu qalbahu. Nah, Allah memberikan cahaya di hatinya. Hati kita ini bercahaya. Nah, kemudian wa ajra ya nabi al-hikmah, kemudian menerbitkan Allah beberapa ilmu hikmah daripada atas lidahnya. Nah, jadi hati kita bersih, hati kita bercahaya. Ini apabila hati kita bersih, apabila hati kita bercahaya, kita mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita di dalam melaksanakan ibadah itu nyaman, mudah, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kulir. Kan kita kadang kalau ada kulir menok. Tanah kulir kita beribadah, ada nih tak? Malas nih, sabusan. Itu mungkin pengaruh hati kita. Mungkin pengaruh pemakan kita kada halal. Nah, itu bisa. Jadi apabila kita memakan yang halal, selama 40 hari Allah memberikan cahaya di hati kita. Sehingga dengan adanya cahaya di hati kita, kita melaksanakan ibadah tadi nyaman. Kita melaksanakan ibadah rajin. Nah, kita diberikan oleh Allah hidayah taufik kepada kita, sehingga kita rajin di dalam ibadah tadi. Nah, jadi penting juga nih memakan rezeki nang halal. Malahan pian memakan rezeki nang halal tadi itu salah satu dikabulkannya doa kita. Doa kita dikabulkan. Nah, karena ada Rasulullah SAW bersabda kepada saat ujian Nabi kita, ya Sya'du utlub bikafaika tustajab da'wataka. Nah, yang artinya wahai Sya'ad, carilah oleh engkau nafkah yang halal dengan dua tangan engkau, niscaya diperkenankan atau dikabulkan doa engkau. Kan kabul doa kita, dikabulkan doa kita dengan sebab pemakan yang halal tadi. Tapi sebaliknya apabila kita memakan makanan nang haram, memakan makanan nang kada baik, doa kita tuh ditahan di langit. Kada sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana perkataan Syekh Yusuf bin Asbad rahimahullah, ujar beliau, ad-du'a'u yuhbasu anis sama bisu'it tu'mah, yang artinya doa itu akan ditahan dari langit dengan sebab jahat atau haramnya makanan tadi. Artinya kada diterima doa tadi. Nah, jadi selamat kita di dunia nangka tiga lah itu rezeki nang halal. Nah, kita belajar aja lagi lah. Kemudian yang keempat, sabar atas bala musibah. Nah, nang kelima, syukur atas segala nikmat. Nah, jadi sabar atas musibah. Ini kita hidup di dunia ini pian kada luput daripada musibah, bala musibah itu. Nah, ini kadangkala kita mendapat nikmat, kadangkala kita mendapat bala. Apabila kita mendapat bala musibah, kita sambut dengan sabar. Apabila kita mendapat nikmat, kita sambut dengan syukur. Ini iman itu ada di sabar, separuh di sabar andaknya, separuh di syukur. Apabila kita kawas sabar atas musibah, separuh iman dapat. Apabila kita dapat nikmat, kita syukur, separuh kita iman dapat. Sempurna enggak? Kalau kita angkai punya 50-50. Ya, kalau disabar 50, disyukur 50. Sempurna itu iman kita. Nah, karena di dunia ini ya tadi pasti kita ada dapat bela musibah doh. Nya abinya kita dapat bela musibah itu hakikatnya apa? Hakikatnya itu Allah cinta. Ya, kalau Allah sayang lawan orang toh. Karena sesuai dengan sabda Nabi, ujian Nabi kita, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man suhti falahu suh. Artinya bahwasanya Allah
Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum ibtalahum, diuji. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kalau kita banyak cobaan lawan kita, dapat bala kita, itu hakikatnya Allah tuh sayang lawan kita. Karena orang yang mendapat bala musibah itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu menghapus daripada dosa-dosa kita. Dihapus oleh Allah segala dosa kita. Nah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin wala adzan wala gammin hatta saukata yusaquha illa kafarallahu min khatayahu. Yang artinya tidaklah mengenai akan seorang muslim daripada sakit, gering kita, capek atau lelah, duka atau sedih, aniaya. Nah, melainkan menghapuskan Allah Subhanahu wa taala daripadanya akan dosa-dosanya. Nah, jadi dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah segala dosa orang yang mendapat bala musibah tadi. Nah, jadi syukur gitu juga kita dapat nikmat, syukur kita. Kan arti syukur itu menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nang diridainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syukur. Sebaliknya apabila nikmat nang Allah berikan kepada kita, kita pakai kepada nang kada baik, itu kada syukur ngarannya. Jadi ada syukur tadi istimalu ni'amihi bimahabihi wa ma'nal kuprani nakidu dzalik. Yang artinya syukur itu adalah menggunakan akan segala nikmatnya kepada segala yang dikasihinya. Sedangkan makna kufur menggunakan nikmat kepada yang dimurkainya. Kita diberikan Allah betis, lengkap kita anggota, kita bawa ke masjid, kita bawa ke majelis-majelis ilmu, itu syukur ngarannya. Itu ngarannya menggunakan nikmat nang Allah tu rida, nang Allah tu kasih, itu syukur ngarannya. Cuma sebaliknya tadi apabila betis kita, apabila tubuh kita bawa kepada nang kada baik, nah itu berarti kufur ngarannya. Itu kadaman syukuri ngarannya. Nah, jadi nang kalimat syukur. Nah, jadi ini nih bahagia di dunia, ilmu, ibadah, rezeki nang halal, sabar dan syukur atas nikmat. Nah, adapun nang 5 di akhirat tadi kan sudah tadi ulun sebutakan. Nah, kada usah ulun jeberakan itu. Amun ulun jeberakan itu pian kada belikan kita. Kalau nungannya oleh panitia lah. Nah, kiranya aja lah. Nah, kiranya ini aja lah mungkin yang dapat ulun sampaikan. Nah, jadi mudah-mudahan segala ibadah, amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan semacam kita ini mendapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari masjid ini kecuali dosa kita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita beritaan, khususnya ulun. Sebelum ulun akhiri, saya terdapat kesalahan, kejanggalan ataupun kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati pian-pian beritaan, ulun minta ridha, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ulun akhiri dan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa
wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallah